PSBB ketat diberlakukan di ibu kota. Sejumlah kepala daerah juga langsung merespon kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, apalagi daerah-daerah yang tentu letaknya tidak begitu jauh dengan ibu kota, seperti beberapa kota di Jawa Barat. Provinsi Jawa Tengah kabarnya juga bersiap mengantisipasi melakukan pengetatan di daerahnya. Seperti apa atau bagaimana kemudian Jawa Tengah menyikapi tingginya angka penambahan jumlah positif COVID-19 secara nasional. Apakah Jawa Tengah juga akan melakukan PSBB ketat? Kita akan tanyakan langsung ke Gubernur Jawa Tengah, ada Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, selamat malam. Apa kabar, Pak? Selamat malam, kabar baik. Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Pak Ganjar, kita ingin membahas soal di Jawa Tengah, Pak. DKI Jakarta sudah melakukan PSBB diperketat karena melihat tingginya angka penambahan COVID-19 baik juga secara nasional dan juga secara provinsi di DKI Jakarta. Melihat angka penambahan COVID-19 secara nasional yang cukup signifikan, Pak Ganjar, Jawa Tengah, apa bentuk antisipasinya? Apakah kemudian Jawa Tengah mungkin saja memberlakukan PSBB? Ya, yang pertama kami mencoba untuk komunikasi intens dengan Pemda DKI. Sehingga Sekda kami juga sudah komunikasi dengan asisten di sana. Dinas Perhubungan kami juga kontak dengan DKI. Dinas Sosial kita siapkan antisipasi sosialnya juga sudah komunikasi. Kami punya kantor penghubung di Jakarta yang kita minta untuk intens membantu. Juga termasuk paguyuban warga Jawa Tengah yang di sana juga kita minta untuk membantu agar apa yang terjadi di Jakarta masyarakat bisa mendukung. Nah, Jawa Tengah sendiri kita belum akan melakukan PSBB, tapi hasil rapat dengan Menko Marinvest tadi malam dan tadi siang 2 kali, kita memperhatikan daerah-daerah yang merah, wabil khusus Kota Semarang. Oke, baik. Pak Ganjar, ini menjadi pertanyaan sebetulnya sejak awal atau mungkin juga sampai hari ini. Mengapa kemudian Jawa Tengah begitu percaya diri tidak mengajukan PSBB, Pak Ganjar, sampai dengan hari ini? Padahal kalau kita lihat juga per hari ini saja misalnya, mohon dikoreksi kalau data saya salah begitu ya, ini ada penambahan hari ini 198 kasus yang baru dan total kasus di Jawa Tengah sampai dengan hari ini ada 18.111 kasus, bukan angka yang sedikit, Pak Ganjar? Iya, begini, kalau kita bicara angka kasusnya, Anda hitung nggak berapa yang sembuh? Oke. Maka kemudian kita mesti sampaikan, dan tidak semua seluruh Jawa Tengah ada. Yang membuat atau mengajukan PSBB dulu Kota Tegal saja. Yang lain pembatasan kegiatan masyarakat. Dan kalau memang kejadiannya sangat luar biasa, mungkin kita tidak mungkin melakukan PSBB. Kota Semarang yang beberapa waktu lalu juga diceritakan pertumbuhannya tinggi, ternyata harus ada data yang kita koreksi. Kota Semarang tidak pernah setinggi itu gitu ya. Terus kemudian ada pertanyaan, waduh Pak, nanti bednya nggak cukup. ICU-nya nggak cukup. Sampai hari ini bed kita masih terisi sekitar 60%, maka kurang lebih 40% masih standby. Beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Bung Karno di Solo, kita siapkan kalau terjadi situasi dan hari ini masih kosong. Dan kita lakukan kontrol ketat. Maka kami tiap hari melakukan kontrol itu. Kalau data dari pusat yang jadi perhatian adalah Kota Semarang. Tapi kalau dari data kita, ada yang dinamikanya cukup tinggi 7 kabupaten. Dan itu kita komunikasi dengan kawan-kawan Bupati Wali Kota, dibantu Forkompimda TNI Polri, dan kita melakukan pencegahan. Jadi bukan soal cerita percaya diri atau tidak, tapi edukasinya nggak pernah berhenti, dan kita mencoba untuk melakukan penegakan hukum mulai tanggal 25 Agustus kemarin sampai nanti akhir September, dan akan kita teruskan begitu. Oke, indikator menurut Pak Ganjar, Pak Gubernur yang sudah sangat luar biasa sekali sehingga mungkin saja ada PSBB itu seperti apa gambarannya, Pak Ganjar? Kalau kemudian formula-formula yang ditetapkan itu sudah melebihi gitu ya, angka kematiannya tinggi, RT-nya kemudian terlalu tinggi dan seterusnya. Nah kalau kemudian kondisinya sudah sedemikian, ya tentu itu menjadi ukuran yang bisa kita terapkan. Kalau dari sisi GIS-nya kalau mau digambar ya kira-kira sudah merah tua sampai kemudian hitam pekat. Dulu pernah ada yang ngomong hitam ya, warna hitam nggak ada gitu ya. Nah itu bisa dipakai sebagai satu ukuran gitu. Oke, pemetaannya sekarang di daerah-daerah di Jawa Tengah seperti apa, Pak Ganjar, untuk daerah yang kemudian mana yang perlu diantisipasi sangat tinggi selain Kota Semarang tentunya ya, yang masih sampai dengan zona merah sampai hari ini? Ya, ini pertanyaan bagus ya. Kita pantengin terus-menerus Kota Semarang, terus kemudian Kabupaten Kudus, ada juga Pati, Jembara, Rembang,
kemudian Sragen dan Boyolali. Karena ada beberapa kemarin klaster-klaster baru yang coba kita antisipasi gitu. Oke. Artinya kalau di tempat-tempat itu Pak Ganjar atau mungkin di Kota Semarang, apakah kemudian pemberlakuan PKM ya namanya, ini apakah ada pengetattankah atau seperti apa? Ada, betul. Jadi pembatasan kegiatan masyarakatnya kita ketatkan. Sehingga ketika kemarin rapat dengan Pak Luhut, diperintahkan para Polda, Pangdam untuk membantu dan tadi kita langsung tindak lanjutin. Maka teman-teman Satpol PP dengan kawan-kawan di tingkat Polres, Kodim yang sudah berjalan dengan baik bersama dengan pemerintah daerah masing-masing, sekarang akan kita intenskan ya, sehingga kalau kita bicara melakukan pengetatan pasti dan beberapa di antara tempat-tempat kerumunan, potensi kerumunan yang gede-gede sudah dilakukan tindakan yang tegas. Umpama kemarin kita juga ngobrol dengan beberapa media, di Semarang ada klaster di rumah makan Bufat. Ini ikan manyungnya enak banget, pedas, laku, luar biasa, tapi di sana terjadi satu kondisi di mana semacam outbreak begitu ya di warung itu. Maka ditutup oleh Pak Wali Kota, Pak Endi langsung melakukan tindakan yang sigap. Ya sudah, kita tutup, kita bersihkan, dan ini kemudian kita omongkan kepada seluruh pengusaha warung-warung yang mereka dari sisi kapasitas ruangnya seringkali tidak memungkinkan mereka menjaga jarak. Nah, yang ini yang kita lakukan pengetatan, termasuk kegiatan-kegiatan yang kerumunannya banyak kita tidak izinkan. Maka kemarin beberapa kita sempat kecolongan begitu karena ternyata di beberapa tempat masih menyelenggarakan itu. Umpama kemarin ada tiba-tiba anak-anak lomba lari begitu ya, secara terbuka di tengah jalan, yang seperti ini kita antisipasi. Ada juga yang kemarin di Kabupaten Semarang tiba-tiba lomba sound system begitu. Nah yang begini-begini mestinya kawan-kawan para bupati wali kota jangan diizinkan, dari pihak kepolisian jangan diizinkan, maka itu cara mencegah yang paling bagus. Oke, baik Pak Ganjar, sebelum kita bicara lebih jauh lagi, kita kembali ke soal PSBB yang diberlakukan di ibu kota. Apakah kemudian dengan adanya PSBB di ibu kota ini juga ada larangan atau imbauan atau kebijakan khusus dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap akses mereka yang kemudian keluar masuk dari ibu kota, dari Jakarta ke Jawa Tengah? Seperti apa itu Pak? Ya, ini pertanyaan bagus juga. Kalau kontrolnya di gerbang keluar masuk sudah dilakukan dan kami mendapatkan informasi itu dari pemerintah Provinsi DKI, maka sebenarnya itu membuat nyaman kita. Ya, kita tahu berapa keluar masuk akan kemana, kemudian kita bisa melakukan checking-checking termasuk karantina seandainya mereka ada di sini. Kita pun juga menyiapkan testing-testing yang bisa dilakukan, maka Dinas Perhubungan akan melakukan kontrol. Yang kedua, himbauan kita nggak usah pada pulang, tetap aja di Jakarta. Relatif hari ini pengelolaannya sudah disiapkan. Kalau dulu kita mesti kirim sembako dan sebagainya, hari ini pemerintah Provinsi DKI sudah punya komitmen. Kemarin kita juga sudah ngobrol, semua warga yang ada di DKI dan mohon maaf mungkin kurang makan, kalau butuh permakanan akan disediakan di setiap RW atau RT warung. Itu penjelasan kepada kami. Maka warga yang ada di Jawa Tengah setidaknya yang ada di DKI tidak usah cemas. Insya Allah dari kita juga akan membantu agar apa yang dikerjakan di DKI itu juga lancar, karena ini kepentingannya tidak hanya pemerintah DKI saja, tapi juga untuk seluruhnya. Dan kami senang karena Banten juga dilibatkan, Jabar juga dilibatkan, setidaknya menjadi buffer ya, yang bisa dilakukan pencegahan-pencegahan dengan baik begitu. Jadi sebetulnya memang koordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta juga sudah berlangsung ya, sudah berjalan ya Pak Ganjar, komunikasi itu sejak Jakarta memutuskan untuk kembali ke PSBB di tingkat awal atau PSBB yang diperketat. Oh iya, sebenarnya sejak PSBB pertama kali di Jakarta yang pernah ramai, kemudian mempengaruhi daerah sekitarnya, udah gitu mau lebaran ya waktu itu, kami sudah intens dengan DKI, kami sudah rapat-rapat, kami sudah saling bantu begitu ya, sampai kemudian DKI memberikan bantuan kurang lebih 10.000 paket kepada warga Jawa Tengah, kita ikut bantu distribusi, terus kemudian warga dari Jawa Tengah, dari kabupaten, dari desa, dari provinsi, membantu warga yang di Jakarta, bahkan
ini masih berjalan Mas, belum tuntas tas gitu ya. Kita masih ngirimin warga yang kemarin belum dapat dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan spirit gotong royong inilah yang akan bisa membantu mengamankan. Karena persoalan DKI bukan masalah DKI saja saya kira. Nanti Banten, terus kemudian Jabar juga ada. Dan warga Jawa Tengah di Jakarta banyak. Maka kalau mereka keluar masuk pun tentu akan punya potensi yang bahaya. Maka ya deh tetap aja di sana, nanti kita bantu kalau ada kesulitan. Toh kantor perwakilan kita, penghubung kita di Jakarta ada kok, sering berkomunikasi. Mereka intent kok Mas, di paguyuban, di kelompok-kelompok mereka itu berbagi cerita, berbagi kabar, berbagi berita begitu ya. Sehingga kita bisa menjembatani begitu. Oke. Penutupan akses juga meskipun mungkin di DKI Jakarta atau di daerah-daerah perbatasan lain sudah dilakukan pengetatan keluar masuk. Tapi untuk di Jawa Tengahnya sendiri Pak Ganjar, di beberapa kota misalnya apakah juga diperketatkah mereka yang masuk ke kota atau wilayah yang dalam cakupan administrasi Jawa Tengah? Nah, sementara ini tidak. Karena kita coba menghitung kemarin begitu Pak Gubernur DKI mengumumkan itu, kita langsung antisipasi, kita langsung checking, Dinas Perhubungan Jawa Tengah komunikasi dengan DKI, kita melihat apa namanya yang di perbatasan, penghitungan atau countingnya dilakukan, dan tidak ada lonjakan sama sekali. Dan sampai hari ini juga tidak banyak keluhan seperti pada saat pertama kali PSBB, yang dulu mungkin banyak panik. Hari ini relatif lebih tenang begitu. Oke, baik. Pak Ganjar, kita ke isu yang lain, masih soal COVID-19 penanganannya. Jawa Tengah juga tercatat standar Pak untuk pengetesannya masih di bawah target atau standar dari WHO ini Pak untuk tes PCR-nya. Apa ini masalahnya Pak Ganjar? Kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Pemprov Jawa Tengah sehingga kemudian sulit untuk mencapai target itu atau standar itu? Iya, kami metodenya agak sedikit berbeda. Target kami kalau di kuantifikasi kurang lebih 4.950-an per day. Nah, sekarang kita mulai bergerak untuk bisa naik ke angka mulai 3.000-an, mulai 4.000-an. Kemarin ada sedikit problem soal reagen. Nah, sekarang sudah mulai kita bisa selesaikan, dibantu juga oleh Satgas, oleh BNPB begitu ya. Kita juga beli sendiri. Sekarang coba kita tata sistem informasinya, ya, tata sistem informasinya agar lebih baik. Karena kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari pusat, oh ternyata ada hasil tes yang negatif tapi belum di listing atau dicatatkan begitu. Apakah ini nanti akan dicatatkan atau tidak? Dan yang begini-begini ini mesti ditata, ya. Itu yang mesti kita lakukan. Maka dengan jumlah yang lebih banyak tentu kita berbeda. Kalau DKI, wah udah top lah, top markotop pokoknya gitu ya. Nah kita sekarang mengejar itu dengan memperbaiki lini yang ada di lab, terus kemudian surveillance-nya yang mesti kita perketat, termasuk beberapa rumah sakit yang punya lab kita optimalkan. Cuman Mas, kita bukan ngetes orang setiap orang lewat dites loh ya. Kita pakai model tracing-nya. Sehingga siapa kemudian yang kena, maka terhadapnya hubungan erat, hubungan dekat itu dites semuanya. Nah, cara ini kemudian targeted selection agar kita lebih efisien untuk bisa melakukan gitu. Jadi sistem tesnya adalah tracing ya, tracing dari kasus kemudian di trace seperti apa kemana mereka berinteraksi dan ini dianggap lebih efisien seperti itu, Pak Ganjar. Oh iya, memang saya menganggap itu paling efisien. Kalau enggak semua orang nanti yang lewat dites, memang kita punya kemampuan berapa dengan biaya segitu. Dengan 35 juta penduduk loh ya, gitu. Maka dengan cara itu sebenarnya surveillance yang kita perkuat, terus kemudian optimalisasi fungsi labnya yang kita tambah. Nah sehingga sekarang bahan habis pakainya seperti reagen dan sebagainya, hari ini yang mesti kita antisipasi itu bisa dilaksanakan. Ya makin hari sekarang makin bagus lah untuk sampai tingkat ke sana. Oke, kendala-kendalanya apalagi sih Pak? Kendala lain selain kemudian tadi reagen ya, Pak Ganjar katakan kendala untuk agak sulit untuk mencapai target atau melakukan tes yang sebanyak-banyaknya terhadap masyarakat? Iya, yang sekarang lagi kita gerakkan kemarin bisa kita ningkat cukup tinggi adalah partisipasi dari kawan-kawan di level kabupaten kota. Karena kemarin kita menemukan ada beberapa yang ketika kita bagi dengan jumlah penduduk yang ada di setiap kabupaten kota, kawan-kawan di kabupaten kota tidak semuanya melakukan atau mengejar target itu. Nah yang seperti ini mereka punya kendala peralatan, punya problem yang lain,
maka kemudian kita coba dorong untuk kita bantu dengan peralatan yang kita miliki, sehingga mereka akan bisa terbantu begitu. Oke. Jadi sebetulnya kalau kita bicara soal pengetesan tes PCR swab juga memang belum memenuhi, tapi masih diupayakan untuk bisa menjangkau sebanyak-banyaknya masyarakat. Ini selain kendala, Pak Ganjar, bagaimana kemudian Pemprov Jawa Tengah juga berusaha untuk bisa menekan angka penyebaran COVID-19 di Jawa Tengah sendiri? Nah ini pertanyaan bagus ya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah membangun kesadaran masyarakat. Kalau kita mau beradaptasi dengan kebiasaan baru, maka adaptasinya adalah jangan sentuhan dengan orang. Hati-hati kalau di tempat umum. Gunakan masker, ya 3M sudahlah, itu diedukasi nggak boleh pernah berhenti. Lalu dilakukan penegakan hukum. Nah penegakan hukum inilah yang intensitasnya kita tingkatkan sehingga kita bisa melakukan pencegahan. Termasuk kita sebenarnya bisa menghitung. Sekarang Satpol PP saya minta menghitung. Coba hitung sampai akhir tahun. Ada berapa event? Event yang terlaksana, yang akan dilaksanakan, yang kira-kira mengakibatkan kerumunan. Deteksi secara dini. Sekali lagi, deteksi secara dini. Mana yang boleh diizinkan dan mana yang tidak. Sehingga beberapa event itu harapannya tidak terjadi dan kemudian kerumunannya kecil. Ada 1-2 yang ngeyel. Bahkan itu saya melakukan otokritik. Kadang-kadang muncul justru dari pemerintah. Dia tidak sadar. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, buat event rame-rame, itu menurut saya sangat bahaya. Nah yang begini ini kita berikan satu tindakan yang lebih tegas lagi kepada mereka untuk hentikan itu. Nah ini cara-cara yang ada. Tapi edukasi menurut saya jauh lebih penting. Maka komunitas-komunitas coba kita bangunkan. Ada program Joko Tonggo, kepolisian punya kampung tangguh dan sebagainya. Nah ini mulai kita intenskan. Ada bantuan juga dari Telkom untuk kerjasama dengan kita membantu menggunakan sistem informasinya ya. Sehingga harapan kita kontrol-kontrol di kelompok-kelompok komunitas ini bisa berjalan. Joko Tonggo menjaga tetangga, Joko Kerjo menjaga kantor, terus kemudian Joko Santri yang sekarang coba kita kembangkan agar pondok-pondok pesantren juga bisa kita checking. Nah ini yang kita pakai untuk mengurangi kemungkinan terjadinya persebaran. Jadi instrumen penegakan hukumnya menjadi penting untuk mencegah penambahan tadi. Pak Ganjar, terakhir berkaca dari PSBB di ibu kota, ada yang ingin Anda sampaikan Pak Ganjar terhadap masyarakat atau warga Jawa Tengah yang ada di Jakarta atau yang kemudian imbauan untuk tidak kemudian melakukan pulang pergi begitu dari Jakarta ke Jawa Tengah, seperti apa? Iya, kalau satu daerah ada pandemi, janganlah masuk ke sana. Kalau sudah ada di dalam, janganlah pernah keluar. Bantu pemerintah DKI agar ini bisa lancar. Kalau ada kesulitan, ada kok nomor penghubung, ada medsosnya, yang Anda bisa komunikasi, insya Allah kita bantu. Kalau itu perlu berhubungan dengan DKI, insya Allah petugas kita dari Jawa Tengah juga akan berkomunikasi dengan Pemda DKI. Tapi kalau kemudian nanti perlu diselesaikan sendiri oleh kami, melalui perwakilannya kita akan bantu. Maka tidak perlu mudik, tetap ada di sana, ikuti aturannya. Dan nanti kalau ada yang kepepet, betul nggak bisa makan, DKI sudah menyiapkan dapur-dapur umum, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan, tetap semangat, jangan lupa 3M-nya, ikut bantu sosialisasi. Baik, mudah-mudahan kebijakan dari Pemprov Jawa Tengah bisa efektif, efisien, Pak Ganjar, apapun yang diambil, dan ada tes yang semakin banyak dilakukan terhadap masyarakat di Jawa Tengah untuk bisa men-tracing seperti apa penambahan atau penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih banyak Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Provinsi Jawa Tengah.